Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati serta rekan debat yang saya banggakan. Sebelum memulai perdebatan pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nikola Ananda Legiana Saputra dari SMA Negeri 1 Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak sebagai pembicara dari tim pemerintah. Mosi perdebatan hari ini ialah Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Dewan juri yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk memaparkan definisi dan juga limitasi yang berkaitan dengan mosi perdebatan hari ini. Definisi yang akan saya sampaikan ialah berkaitan dengan pengertian e-sport dan juga gambaran dari e-sport itu. E-sport yaitu singkatan dari electronic sport atau olahraga elektronik yang merupakan suatu istilah untuk kompetisi permainan video yang dimana para pemainnya banyak atau jamak dan umumnya antara para pemain profesional. Yang kedua, gambaran tentang e-sport. Permainan e-sport atau jenis game yang dapat dikategorikan dalam olahraga dan contohnya permainan daring yaitu PUBG, Dota 2, Mobile Legends adalah contoh-contoh game yang masuk ke dalam kategori tersebut. Yang ditonjolkan dalam e-sport bukanlah hal yang menitik beratkan pada pergerakan fisik seperti olahraga pada umumnya, semisal sepak bola, basket, voli, dan lain-lain. Melainkan pada sifatnya yang kompetitif atau bersifat kompetisi atau persaingan. Apa saja contoh game atau permainan jenis e-sport? Yang pertama ada multiplayer online battle arena atau MOBA. Yang diunggulkan dari game MOBA yaitu sebuah tim yang melibatkan banyak pemain, biasanya terdiri dari 5 orang yang masing-masing mengendalikan satu tokoh dalam game untuk melawan tim lainnya. Yang kedua yaitu FPS atau first person shooter, yaitu game yang layaknya simulasi tembak-menembak dalam perang yang menempatkan pemain dalam sudut pandang tokoh yang dimainkan. Dan yang ketiga adalah RTS, yaitu real time strategy, merupakan jenis e-sport yang sering dilombakan yang lebih mengandalkan pada strategi dalam jangka waktu lama. Dewan juri yang saya hormati, limitasi yang akan saya berikan di sini ialah sesuai dengan mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan jika e-sport dimasukkan ke dalam cabang olahraga di Olimpiade. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah saya sebagai tim pemerintah memberikan limitasi yaitu dampak negatif dari e-sport bagi para remaja, khususnya para pelajar SMA. Saya sebagai tim pemerintah sangat menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Ada beberapa alasan mengapa saya setuju dan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, jika e-sport dimasukkan ke dalam cabang olahraga di Olimpiade, dampak negatif yang akan dirasakan oleh remaja, khususnya para pelajar SMA adalah bahwa game online hanya mengoptimalkan olah pikiran dan keterampilan tangan saja. Game online sebagus apapun merupakan permainan yang menjauhkan seseorang dari dunia nyata dan interaksi sosial. Sementara yang diperlukan para pelajar di Indonesia atau anak-anak di Indonesia adalah olahraga sungguhan, karena menjadi amanat revolusi mental pendidikan melalui perpres penguatan pendidikan karakter. Seharusnya yang perlu diprioritaskan ketika Olimpiade adalah cabang olahraga seperti bulu tangkis, angkat besi, panahan, renang, dan sebagainya, supaya para remaja di Indonesia merasakan manfaat dari olahraga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu manfaatnya meningkatkan daya pikir, membuat badan lebih sehat, membantu relaksasi, dan sebagainya. Jadi inilah alasan utama mengapa saya setuju dengan mosi ini, bahwa sangat menyesalkan sekali jika e-sport dimasukkan ke dalam cabang olahraga di Olimpiade. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan oleh e-sport ialah yang pertama, kesehatan yang menurun. Seperti yang saya ketahui dan kita ketahui bahwa atlet e-sport selalu duduk berjam-jam ketika berkompetisi atau berlatih. Orang yang duduk terlalu lama ternyata beresiko lebih tinggi terkena diabetes mellitus tipe 2 serta serangan jantung. Belum lagi kebiasaannya selalu memandangi layar komputer atau handphone sehingga terpapar radiasi layar. Yang kedua, kecanduan game. Seseorang yang menghabiskan banyak waktunya untuk bermain game setiap hari dapat beresiko kecanduan game akut.
Bahkan WHO sudah mengklasifikasikan kecanduan game sebagai penyakit mental. Orang yang sudah kecanduan game akan menarik diri dari lingkungan sosialnya alias asosial. Mereka akan lebih asyik dengan dunia virtualnya sendiri. Bahkan ada beberapa kasus ada beberapa kasus orang yang meninggal karena kecanduan game akut. Perlu diingat, bermain game dalam jangka waktu lama akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga adalah memengaruhi dengan dampak negatif yang akan mempengaruhi dengan dunia pendidikan di Indonesia. Padatnya jadwal latihan membuat mereka mengorbankan waktu belajar. Dengan terjun ke dunia e-sport pada usia dini, para atlet akan semakin sulit membagi waktunya. Dewan juri yang saya hormati, dari semua argumentasi, fakta maupun dampak yang berkaitan dengan dimasukkannya e-sport ke dalam cabang olahraga di dalam Olimpiade, tentunya kita melihat begitu banyak dampak negatif dari diterapkannya e-sport. Saya Nikola Ananda Legiana Saputra, sekian penyampaian argumentasi saya sebagai tim pemerintah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.